Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah bersama-sama kita nikmati derma ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dalam rangkaian Focus Group Discussion dari Kantor Cabang Bojonegoro 2021 dengan tajuk Memberi Makna Indonesia. Kamu semua gak akan dumateng Romo Kiai Haji Anwar Zahid untuk memberikan tausiah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam persaudaraan, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pak Rama, pimpinan cabang BRI Bojonegoro bersama seluruh manajemen, seluruh staf, juga Bapak dan Ibu yang sudah purna tugas, para pensiunan yang saya hormati, para kepala unit, seluruh karyawan-karyawati dan keluarga besar BRI Kantor Cabang Bojonegoro yang saya banggakan, yang saya hormati. Tema dari Focus Group Discussion 2 kali ini sungguh luar biasa. Memberi makna Indonesia. Memang hidup ini semakin lama harus semakin bermakna, semakin hari harus semakin berarti, semakin tua harus semakin mulia, semakin lama harus semakin tinggi derajatnya, semakin lama harus semakin mahal harganya. Dalam bahasa agama disebut hidup yang barokah, yang ziyadatul khair, ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik, to be excellent. Jangan sampai hidup ini makin lama derajatnya makin rendah. Masa habis jadi pimpinan cabang kok terus jadi mantri? Ini hidup yang gagal. Habis jadi pimpinan cabang ya harus promosi, naik jadi pimpinan wilayah. Itu hidup yang sukses, hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini makin lama harganya makin murah, gagal hidupnya. Makin lama harus makin mahal harganya. Wong barang-barang donya iki kabeh mundak suwe regane mundak larang. Apapun perangkat hidup di dunia ini, kebutuhan hidup di dunia ini, harganya makin lama makin mahal. Betul? Tanah di mana-mana itu harganya makin lama makin mahal. Pakaian jenis apapun, model bagaimanapun, harganya makin lama ya makin mahal. Alat-alat elektronik itu harganya makin lama juga makin mahal. Ibu-ibu, perabot-perabot rumah tangga itu harganya makin lama juga makin mahal. Sampai bumbu dapur, cabai, bawang merah, bawang putih, garam, gula, minyak goreng, harganya makin lama makin mahal. Nah, saya ceramah juga begitu. Artinya
Lah termasuk bagian dari kesuksesan dan keberkahan. Tuh. Bukankah hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah? Desa yang paling bagus adalah desa yang barokah. Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang barokah. Jabatan yang paling terhormat itu ya jabatan yang berkah. Rezeki yang paling nikmat dan menenteramkan itu rezeki yang barokah. Duit yang paling nikmat, menenteramkan, membahagiakan itu ya duit yang barokah. Nah Bapak Ibu, duit yang barokah itu ndak harus banyak totalnya, ndak harus banyak jumlahnya. Duit yang berkah itu ndak harus banyak nominalnya, tapi duit jadi berkah itu nilainya adalah banyak manfaatnya, banyak kemaslahatannya, banyak kebaikannya, dan membikin hati jadi ayem, keluarga jadi tentrem. Itu ciri utama barokah. Atine ayem, keluargane tentrem, meskipun duitnya banyak. Atine ayem, keluargane tentrem, meskipun duitnya banyak. Punya duit banyak tapi kalau hati nggak tentrem, keluarga nggak bahagia, rasa-rasanya nggak ada gunanya. Mohon maaf, misalnya punya duit banyak banget, 100 juta. Banyak apa banyak? Kok gak nyaut toh, durung sarapan toh. Punya duit 100 juta, banyak apa enggak? Nek ukuranmu ya wis akeh. Jarang-jarang zaman duit-duit 100 juta. Kalaupun pegang itu duit nasabah, dudu pekmu dewe. Maka mohon maaf, nek ukuranmu duit 100 juta wis akeh. Punya duit banyak 100 juta, tapi hati gak ayem, keluarga gak tentrem. Anak laki-lakinya kena narkoba, hobinya mabuk. Anak perempuannya kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang ngondang saya bilangnya LKMD, lamaran keri meteng dhisik. Kalau orang Sekar sana bilang tengkik biri, meteng dikek rabi keri. Kalau orang Kanor bilangnya married by accident. Lah anaknya yang laki-laki kena narkoba, suka mabuk. Anak yang perempuan, mohon maaf, kena imbas pemilu tadi. Suami hobinya ke night club, ke diskotik, dugem, ajep. Istri perempuan yang mereknya C, ceriwis, cerewet, ceguk, cemburuan, centil, ceninilan, celalaan, celandaan, cerongohan, celutak. Rasa-rasanya duit banyak, duit 100 juta nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Mending duit sedikit tapi hati ayem, keluarga tentrem. Betul? Kalau jawabnya nggak kompak, saya ngajinya cuma sebentar, pulang. Ini aja saya nyempet-nyempetin, tadi malam nyampe rumah jam 2:30. Kemarin di acara di Pasuruan, ini nyempet-nyempetin. Saya mau nggak datang itu takut nanti duit saya yang di BRI hangus semua. Makanya ini nanti dilihat. Kalau cocok ya kapan-kapan diundang datang lagi. Kalau nggak cocok sorry, saya nyari bank yang lain aja. Ya, pimpinan cabang nggak mungkin berani komen. Takut kalau duit saya tarik semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba dijawab.
Pilih mana kira-kira? Punya duit banyak 100 juta tapi atine gak ayem, keluarganya gak tentrem, sama punya duit cuma 100 miliar tapi keluarga tentrem. Maka ini biar agak lebih keluar, lebih umum, nilai barokah dan baiknya suatu desa itu tidak dilihat dari pembangunan fisiknya. Pembangunan fisiknya spektakuler, desanya tertata dengan rapi, bangunan-bangunannya indah, infrastrukturnya bagus, fasilitasnya lengkap, taraf hidup masyarakatnya di atas rata-rata, warganya kaya-kaya. Bukan itu ukuran berkah dan baiknya suatu desa, tapi ukuran berkah dan baiknya suatu desa itu dilihat dari masyarakatnya, dilihat dari penduduk yang tinggal di desa itu. Sebagus apapun bangunan fisiknya, megah-megah, mewah, indah, jalan semuanya udah cor, beton, tebel-tebel, dalan cor kandele sampai 30 meter. Jadi omahe kelem dukuran dalane, fasilitas lux, sarana dan prasarana lengkap, tapi penduduk desa itu banyak penjahatnya, banyak yang jadi copet, banyak malingnya, banyak rampoknya, banyak bajingannya. Jelek itu desa, elek desa itu. Meskipun infrastruktur, fasilitas serba sederhana, taraf hidup masyarakatnya juga sederhana, bangunan-bangunannya sederhana, tapi penduduk desa tersebut guyup, rukun, tolong menolong, gotong royong, dalam menjalankan kehidupan beragamanya kuat, bagus. Itu desa yang baik. Kayak rumah, Bapak Ibu, kayak rumah. Ukuran bagus dan berkahnya rumah itu tidak dinilai dari biaya pembuatannya yang habis puluhan miliar atau bahkan triliunan. Bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti impor luar negeri, masuk impor toko Kalisari. Ya luar negeri impor itu. Perabot-perabotan rumah tangganya itu pokoknya serba lux, eksklusif. Seluruh ruangannya sudah ber-AC, sampai toilet yang nyelempit itu ber-AC semua. Bukan itu ukuran bagus dan berkahnya rumah, tapi dinilai dari penghuni rumahnya, orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Sorry, meskipun rumahnya bagus kayak rumahnya Demet, saking bagusnya, tapi penghuninya, orang-orang yang tinggal di dalamnya, orang-orang yang kacau kehidupannya, berantakan. Maaf, anak-anaknya pada broken home, nggak ada yang mau sekolah, nggak ada yang mau kuliah, suami istri suka berantem, cekcok, setiap ketemu mesti gegeran. Angger ketemu sing lanang nyaprut, sing wedok betutut. Mau lanang lagi teko, sing wedok langsung nyangap, bedes teko. Sing lanang mungwangkel, oh ketek kakean cangkem. Anake krungu, batine anak, tibake bapakku bedes, ibuku ketek. Berarti aku iki munyuk. Itu bukan rumah tapi kebun binatang. Maaf, meskipun rumah sederhana, nggak terlalu gede, perabot-perabotannya juga sederhana, tapi isinya keluarga yang harmonis, bahagia, ahli ibadah, hidupnya bermanfaat, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dzurriyyatan thayyibah. Itu rumah yang bagus. Ya sama kayak baju, maaf, sama kayak baju, sama kayak pakaian. Ukuran baju disebut bagus itu bukan dari bandrolnya yang mahal, bahannya yang sutra kualitas terbaik, boys, modis, funky, trendy, bukan. Tapi ukuran bagusnya pakaian itu tergantung orang yang ada di dalamnya. Yang make apike klambi ku tergantung sing gawe, saudara.
Kok nggak didengerin toh? Fokuslah. Terutama ibu-ibu dan mbak-mbak, tolong jangan tertegun memandang aku. Meskipun baju itu bandrolnya mahal 7 miliar, ya mesti san gak contoh aja gak kena dibantah. Bahannya sutra kualitas terbaik, wah, karya desainer internasional top. Tapi maaf, yang make perempuan yang moralnya bejat, akhlaknya rusak, nakal. Oh, perempuan nakal lah. Itu entah apa namanya saya nggak tahu. Itu MC-nya yang tahu itu. Itu. Namanya apa? Apa ya namanya? Oh, WTS, wadah titip senjata. Tuh. Ada yang bilang balon, sing bayar oleh kelon. Kalau dulu disebut pelacur karena disumpeli alat mancur. Ya lebih halusnya PSK, perempuan suka konoan itu. Kata MC itu I love you, bukan I love you, I love you. Mari dilapi tinggal melayu. Nah, itu pelakunya di situ itu. Itu kalau sebagus apapun dan semahal apapun pakaian, kalau dalam isinya maaf perempuan nakal kayak gitu, pakaian nilainya jadi murah karena orang yang make murahan, betul? Sebaliknya ada baju itu murah bandrolnya, bahannya wis welek, kainnya kaku ngecocor, jahitannya tuh jarang-jarang, yang dipakai jahit itu bukan benang tapi kawat. Jahitnya nggak linggis, warnanya kontras, nggak padu, masa atas hijau bawah merah kayak kapsul. Tapi yang make perempuan solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, kayak karyawati BRI. Alah endel, gak usah melu tepuk tangan sing endel. Ini yang bagus-bagus kok. Nah, ini baju jadi mahal meskipun bandrolnya murah karena yang make orangnya nilainya mahal. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, jadi baju boleh sama, harga boleh sama, model boleh sama, tipe boleh sama, merek boleh sama, tapi nilainya bisa berbeda karena beda yang make. Bahannya sama, motifnya sama, mereknya sama, bandrolnya sama, tapi beda yang make, harga dan nilainya jadi berbeda. Ya kayak omongannya boleh sama, kata-katanya boleh sama, tapi beda yang ngomongin, nilainya berbeda. Ayo mas-mas, sampean bisa menirukan kata-kata saya. Omonganku iso mbok tiru, mbok contoh plek persis, tapi lek sampean sing ngomongno mas, murah. Murah. Lah nek aku sing ngomongno sak jam wis ketok. Mangkel ya wis kok. Nah, salahnya ini temanya kayak gitu nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sehingga Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, untuk menggapai keberkahan itu bagaimana? Ini nanti materi kita akan ke arah itu. Jadi saya giring dulu pemahamannya biar nanti lebih mudah saya dalam berbagi wawasan kepada sampean-sampean. Soalnya sampean ki kan ngertine cuma duit tok. Lah sekarang bahagia dilanjut nggak ini? Barokah itu yang menjadikan hidup bahagia. Tuh, gini ya, biar kita lebih mudah memahaminya nanti.
Bahagia itu ukurannya bukan materi, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Jangan dikira bahagia hanya bagi orang yang berharta. Jangan dikira bahagia hanya milik orang kaya. Orang miskin pun berhak bahagia. Andaikan yang bisa bahagia itu hanya orang-orang kaya, sementara orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil dong. Tak tambahi dong, cek mantep. Umpamane sing iso bahagia iku wong sugih-sugih tok, sing melarat-melarat gak iso bahagia, berarti Tuhan nggak adil. Halo, ya Allah. Hoi, jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Bahagia bukan hanya milik anak muda, orang tua juga berhak untuk bahagia. Malah banyak kok orang yang mendapatkan kebahagiaan di masa tuanya. Waktu muda dia agak menderita, agak sengsara, kerja keras, cari nafkah untuk membiayai anak-anaknya sekolah, kuliah, capek, sengsara. Di masa muda, begitu tua dia merasakan bahagia karena dia ngelihat anak-anaknya udah sukses semua. Anaknya wis dadi wong kabeh, gak ono sing dadi pedet, gak ono sing dadi cempe. Anak-anaknya bisa mikul dhuwur, mendem jero nyang wong tua. Ngelihat anak-anaknya sukses, orang tuanya bahagia, bahagia di masa tua. Jangan dikira bahagia itu hanya milik orang yang sehat saja. Jangan dianggap orang sakit nggak bisa bahagia. Ada kok orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Sakit tapi bahagia. Karena pertama ketika sakit dia ngerasa makin deket sama Allah. Dikei lara zikir terus, nyebut terus. Allah, ya Allah, Masya Allah, ya Allah. Nyuguhi ngombe kok samene akeh yo. Ya Allah. Iki lek tak ombe kabeh mencret aku. Ya Allah. Jadi dia sakit tapi dia ngerasa bahagia karena dia merasa makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama Allah, banyak berzikir. Nek tepak sehat yang misuh ya penggawean. Tapi begitu sakit banyak berzikir. Bener loh ini, ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang ia derita. Dia sakit lumayan parah sampai opnam di rumah sakit beberapa waktu. Tapi dia ngerasa bahagia, bahkan udah sembuh. Dia diajak pulang sama keluarganya, nggak mau. Karena rupa-rupanya dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Kadang capek, payah, tapi bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang naik sepeda ontel, bonceng beban itu 80 kg, beras 2 karung, jalannya geronjal-geronjal, naik turun kayak yang tugas di daerah Gondang, Bubulan sana, geronjal-geronjal naik turun. Yang dibonceng itu 80 kg. Pertentangan dia ngayuh sepeda ontel itu, otot keluar semua, keringet meruntus sak jagung-jagung. Makin lama makin capek, makin lama makin payah, capek banget, menderita. Tapi ada juga yang naik sepeda ontel yang dibawa bebannya sama 80 kg, jalan geronjal-geronjal, berlubang-lubang, naik turun, capek, mengayuh, otot keluar semua, keringet meruntus sak jagung-jagung, capek, payah,
tapi dia bahagia karena 80 kg yang dibonceng adalah pacarnya. Maka yang penting hidup itu barokah. Mudah-mudahan kehidupan kita semuanya penuh berkah. Ya, seluruh karyawan karyawati BRI mudah-mudahan rumahnya barokah. Nah, rumah yang berkah yang baik, ingat, bukan dari bangunan fisiknya, tapi dari penghuninya. Sebagus apapun bangunan rumah, semegah dan seindah apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya kambing namanya tetap kandang. Betul? Bangunannya megah, mewah, indah, tapi dalam isinya sapi namanya. Sebagus apapun bangunan, semewah apapun bangunan, kalau dalam isinya orang sakit namanya rumah. Semegah apapun rumah, kalau dalam isinya mak lampir, nini pelet, gerandong, sundel bolong, jerangkong, namanya rumah hantu. Meskipun rumahnya kecil, sempit, reot, gentengnya bocor, pecah-pecah, kalau lagi hujan bocor, tipenya bukan cuman RSS, rumah sangat sederhana, tapi panjang banget tipenya, RSS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 S
sampai-sampai sulit simpangan, sulit sendenan, sulit sendeklu, sulit selonjor, sumpek dan sesek-sesekan selalu. Itu tipenya S berapa. Tapi dalam isinya keluarga yang harmonis, ahli ibadah, rukun, itu baru disebut rumah tangga, meskipun rumahnya sama sekali nggak ada tangganya. Halo? Maka hidup ini yang penting bukan apa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa yang bisa kita rasakan. Tak baleni. Iki ketoke ganteng-ganteng tapi rondo oon nih ketoke. Kok masa tak kasih kata-kata kayak gini kok. Makanya fokus. Hidup ini yang marah langsung tak pecat. Termasuk manajemen. Manajemen kok tersinggung, tak mutasi no sekar. Lo dikira saya nggak bisa apa? Oh ngaku mindah pimpinan cabang iso kok. Apa mana terima kroco-kroco sing nang burine. Yang marah naik sini. Hidup ini yang penting bukan apa yang kita dapatkan, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Percuma mas, sampean berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, cantik menawan, ayu rupawan, tapi sampean nggak bisa merasakan karena sampean impoten. Banyak kok orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Berhasil mendapatkan jabatan tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Sorry, kalau lagi musim pilihan legislatif, banyak yang berlomba-lomba pengen mendapatkan jabatan, pengen duduk di kursi dewan, kampanye sana sini, belusuan kampung-kampung, wis kabeh dimintai dukungan, wong semper-semper dijaluki dukungan semua, pasang baliho di mana-mana, foto disebar, sampai foto dipajang, dipaku nonggone pohon, dia rela jadi penunggu pohon. Sampai demit-demite melayu kabeh, ayo nyingkir-nyingkir wis ana sing nunggoni. Biaya miliaran dikeluarkan demi jabatan. Dia berhasil mendapatkan jabatan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan itu. Baru dapat 2 bulan, kena kasus korupsi, masuk penjara. Banyak loh yang pengen jadi pinca, banyak. Tapi begitu dapat, apa mesti bisa merasakan nikmatnya jadi pimpinan? Ngeluh. Pemane mikir anak buah sing dablek-dablek. Ya pikirannya sampean, wah enak jadi pimpinan, tinggal nyuruh apa-apa, tinggal kasih instruksi, tinggal kasih perintah. Kalau lagi ke unit, semuanya hormat. Ini kok utekmu ngeluh. Lah ini kalau udah ditekan dari wilayah,
Kalau udah ditekan dari wilayah, ini gimana ini? Masya Allah, ngeluh. Mulane meh botak. Ngeluh. Iya, yang bawahnya semuanya, pagi bapak, siang bapak, semuanya gini. Tapi kalau yang dari wilayah udah nekan, ini gimana ini? Pemasukan kok nggak tambah-tambah, Bojonegoro ini gimana ini? Kamu itu pecus kerja apa enggak? Melongo tak kandani. Ayo coba kalau kamu nggak bisa kerja nanti tak mutasi ke pedalaman sana. Mumet. Makanya sukses di dunia ini mungkin ukurannya harta, materi, tapi bahagia ukurannya adalah hati. Sehingga hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Tak baleni, engkau gawean status ya. Lah timbangannya gawe status galau tingkat dewa, ngono iku status model apa? Sing manfaat lah, sing manfaat. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Gak ada gunanya memiliki kalau nggak bisa menikmati. Percuma lah punya televisi selebar ini, tapi matane belek terus. Kapan nontonnya? Mending TV kecil-kecil tapi mata sehat. Sewaktu-waktu bisa mentelengi, sewaktu-waktu bisa melototin, gitu loh. Kursi harganya 2 miliar, tapi bokongnya udunan pelentingan, nggak bisa menikmati. Mending kursi mahal murah-murah dari bambu lo untuk kayu pring, pakune teng serongat, saben dilunggui bokong kecantol. Tapi sehat, sesuk wani lungguh maneh meskipun kecantol maneh, gitu loh. Lah memiliki kalau nggak bisa menikmati percuma bro. Sampean memiliki istri, wayu kemrusu keboy semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kembelenok kemontok kemolek mentok kinyis mingis mentong moblong bahenol denok debleng. Tapi istrimu bendino anyang-anyangen terus. Gak kena diulek-ulek blas. Percuma memiliki nggak bisa menikmati. Mending rupane elek tapi sehat. Sewaktu-waktu iso digawe. Digeseret-seretan. Yo, ini sengaja saya sampaikan, tujuan saya untuk menghibur sing rupane elek-elek yo. Ya mungkin sekali waktu pas dilokno karo bojo, rupamu elek, cerewet, nyantai, nggak usah bantah, malah ribut, santai ae, tenang. Elek ya wis, sing penting gak anyang-anyangen gitu. Ya Allah. Orang itu plus minus gitu, maksud saya seperti itu. Plus minus, kata orang Jawa, sawang si nawang. Yang sana lihat sini kayaknya enak, sini lihat sana kayaknya enak. Jujur, sampean nyawang jadi orang kayak saya ini menurut sampean enak apa enggak? Saya ngomong enak munggah gentenono aku ae. Ayo gentenono enggak apa-apa ganti. Engko hasilnya PN enggak apa-apa. Ayo saya ngomong enak munggah genteni ayo. Gentenono. Enak ya apa? Resiko. Salah ucap masuk medsos viral ranah hukum. Resikonya besar. Makanya bayarannya larang pantes. Resikonya gede. Enak piye? Enak sampean bagi saya gitu. Itu namanya sawang sinawang. Makanya tolong ibu-ibu, mbak-mbak, sampean nyawang aku tolong jangan sampai punya perasaan aneh-aneh. Ya takut aja, khawatir bojoku kok gak ganteng koyo kiai kuwi ngono ku ra oleh. Ra oleh. Soale rupamu yo gak patek ayu dadi yo cocokmu yo karo bojomu kuwi. Lah cocokku yo karo bojoku gitu loh. Yo takut aja aku khawatir. Orang itu plus minus
plus minus, ada kelebihan, ada kekurangan. Itu manusia, nggak ada orang yang sempurna, baik tanpa celah, tanpa cacat, gak mungkin. Makanya kalau suamimu, istrimu punya salah, maafkan. Andane bojomu wong mesti duwe salah, makhalul khotok wan nisyan. Selama masih wong mesti duwe salah. Jadi bu, sampean lek pengen bojo sing gak ono salahe, aja rabi wong. Ya gedebok iku telatenono. Ya, telatenono. Sapa ngomong anyep mau? Kempiten terus ngolah anget kok. Ngeyel lah. Ya selama masih wong ya mesti punya salah. Taman pengen konco, pengen tonggo sing gak ono salahe, aja koncoan wong, aja tonggoan wong. Kowe nang urip ijen nduk tengah ora-ora dadi ketua suku blekok kowe. Plus minus, nggak ada orang sempurna baik semua, nggak ada. Sorry, jangan dipikir kalau udah dipanggil ustadz kiai mesti api kabeh. Guyumu kok gak enak. Ya ada jeleknya. Dipikir kalau sudah dipanggil ustadz kiai kayak gini terus api tok gak ono eleke. Jare sapa? Jujur saya ini wakeh eleke. Pol. Apalagi misalnya saya pengen masuk surga mengandalkan amal saya, ibadah saya, harapannya kecil, kemungkinannya tipis sama sekali, bahkan nggak ada harapan bisa masuk surga. Saya tahu kok ibadah saya seberapa, maksiat saya, dosa saya, kezoliman saya berapa, saya tahu. Jujur nggak ada harapan masuk surga kalau mengandalkan amal. Itu saya loh ya, saya. Apa maneh dapuramu. Misalnya sampeyan tahu kejelekan saya, nggak mau dengerin kata-kata saya, gitu loh. Umpama ngerti elekku, ya Allah, wakeh pol, banyak banget kejelekan saya. Anda nggak tahu. Yang paling tahu kejelekan saya ya istri saya. Bojoku roh seapa-apaku ngerti kabeh. Makanya saya itu biasa ceramah di hadapan ribuan jamaah, lapangan bola penuh, alun-alun penuh. Biasa saya ceramah di hadapan puluhan ribu jamaah. Tapi jujur, suruh ceramah di hadapan istri saya seorang diri, saya nggak berani. Ya karena dia tahu tentang saya semuanya. Kon ceramah nang ngarepe wong ribuan, saya biasa. Tapi kon ceramah nang ngarepe bojoku ijen, gak wani. Gak wani. Misalnya dia lagi ngambek, dia lagi marah, terus tak lungguhno, tak ceramai. Ayo duduk. Assalamualaikum warahmatullah. Saya salam belum selesai, tinggal nyengkreh wesan. Epret nyengkreh. Bener. Gak kena tak ceramai. Makanya istri saya itu nggak kagum blas sama ceramah saya, sama sekali nggak kagum. Saya sering diledekin kok. Ceramah ngono kok disenengi wong akeh. Apane sing disenengi? Ya yang ngomong istri saya ya nggak apa-apa biasa. Tapi saya nek ngomong lambemu tak tapuki kon. Nek saya ngomong bojoku ya nggak apa-apa. Pokoknya ojo lambemu. Ya plus minus, mbak-mbak, ibu-ibu, laki-laki itu ya ada yang ganteng, keren, gentle, atletis, tapi gak gablek duwe, males gak gelem kerja, ganteng tapi ra duwe duwe, kena nggo sawang-sawangan tok, iku wong ta pemandangan. Ana wong lanang ya rupane gak bejaji, wis pokoke anggere ana ambekane ngono ae. Cilik endik metekel kuntis, jembouris merongos pisan. Tapi pinter kerja, duwite wakeh. Lho, lumayan kena gawe pesugihan. Wis ngono iku. Plus minus. Ada gagah, tinggi besar, atletis, tapi lemes. Lemes ngono model. Dawa tapi melur. Ya, mau oleh dawane tok. Ana sing cilik endik tapi watos model. Ndek tapi atos. Nah, kira-kira ibu-ibu, mbak-mbak pilih ndi? Dawa, melur karo ndek atos, milih ndi? Milih dawa atos. Ya iku cagak listrik iku dawa atos. Kok. Ya itu plus minusnya di situ. Plus minus. Iki yang diketawain yang bagian mana ya?
Sama mas, bapak-bapak sama, perempuan juga gitu, nggak ada yang sempurna, baik tok nggak ada, pasti ada sisi negatifnya. Kadang perempuan tuh cantik banget, tapi cerewetnya gak umum, wayu tapi cerewet. Sing lanang angger ngomong, lagi apa ngomong, mangap wis diemplok, hop, lagi mangap diemplok, hop, angger apa ngomong, lagi mangap diemplok, hop. Akhirnya sing lanang ndak kuru sampai kopiahe lodok kuru sandas-ndase. Lah sing wedok cerewete gak waras-waras, akhirnya sing lanang ndase kimpes. Ya Allah, wayu tapi cerewet. Ya ada perempuan itu yang cantik yo enggak cerewet, cuma loro-loron nyontekno terus, angger bar dinggo nyontekno, angger bar dinggo nyontekno. Dadi wong lanang ape gawe yang ngitung dhuwit dhisik, cukup ge nyontekno to ora, ya cukup yo gawe, ora cukup yo tunda. Pending sik. Yo ngono iku. Ana sing maaf, wong wedok rupane gak ayu yo, ya biasa rupane yo, sedengan ngono. Tapi sehat. Gak ayu tapi sehat, nang kuat. Apa-apa digotongi kabeh. Dadi perabot omah resik diusung. Sawehat. Rupane elek, tapi sehat. Sambar bledek murup kok. Dadi awake mengandung penangkal petir. Dadi marah bledeke sing mencelat. Ana ngono iku. Ya plus minus kok. Kadang maaf, wajahnya cantik, tapi gak iso masak, masaknya gak tahu dunung, rasanya gak ngalor gak ngidul. Adang sego yo sangit, gosong, gawe sayur yo ampang, gawe sambel yo cemplang, tapi rupane ayu. Maka bapak emas kalau punya istri kayak gitu, jangan lihat wajahnya, jangan lihat sambelnya, masakannya, tapi lihatlah wajahnya. Rupane ayu gak iso masak, ya jangan lihat masakannya, tapi lihatlah wajahnya. Ada yang rupane elek tapi nek masak maknyus, top markotop, jos gandos kotos-kotos sampai meledos. Adang buket nyambel peliket, masya Allah, enak sambelnya, rupane elek. Yang punya istri kayak gitu ya jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Maka bapak Anda pasti akan berkata, oh sayang ternyata sambelmu lebih cantik daripada rupamu gitu. Ya itu plus minusnya kayak gitu. Ngono loh, makanya ambil sisi positifnya. Apa aja itu ambil sisi positifnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah berikutnya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rama, bincang kita tadi, bahwa ada balance antara dunya karo akhirat. Bukankah kita diajari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Ibu bapak, masih ada waktu 5 menit. Bahwa nenyangoni piro njaluk suwe. Bahwa lo belum denger ya, saiki hitungannya itu per menit. Jadi hitungannya sekarang itu per menit beda. Rijal kayak mantan kantor kayak manggon tugas no kota kok pancet ireng kuningmu kapan gambarnya. Pak Rijal, itu dulu mantan anak buah saya Pak Rama. Lagi tak pikir pindah no kota imu ndak kuning lah kok pancet. TV ada, Mbak TV ada. Hah? Oh, ya. Udah gini. Lagi Evi yang di sana, Mbak Evi. Oke. Nah, pokoknya kalau pernah tugas di kantor mesti akrab dengan saya. Apa maneh mantri-mantri, golek tak kongkon jukuki dhuwit. Endi ya mantrine, gak ono sing teko iku ya. Ya, oh ya itu ada itu. Iku jembure senang kono iku. Oke. Jadi gini ya, Islam itu bukan anti dunia, jangan salah.
Islam bukan anti dunia. Islam itu bukan, ya, mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang non muslim, ya. Islam itu bukan hanya memerintahkan umatnya untuk fokus akhirat dan akhirat, ibadah murni saja. Enggak, Islam bukan anti dunia. Ini dulu zaman Rasulullah itu pernah ada seorang laki-laki yang hidupnya di masjid. Dia itu kerjaannya iktikaf, zikir, wiridan, doa. Kalau malam qiyamul lail, sholat, terus sampai pagi sholat, zikir, wiridan, iktikaf, ibadah, sambil muter tasbih, terus pokoknya kerjaannya puter tasbih terus bibirnya selalu umi-umi wiridan, sulastri sumiati sunarse pokoknya ngapalno jenenge rondo sak kabupaten. Dia kerjaannya di masjid, pokoknya cuman iktikaf, sholat, zikir, wiridan, iktikaf, sholat, zikir, wiridan, ibadah aja. Cuma dia nggak kerja. Orang-orang sekitar, masyarakat sekitar itu pada heboh. Semua menilai, wah itu orang ahli surga itu. Itu orang ahli surga, udah nggak doyan dunia. Dia sama sekali nggak mikir bisingnya dunia, hiruk pikuk dan gemerlapnya dunia. Fokusnya ibadah dan ibadah. Hidupnya di masjid, sholat, wiridan, zikir, iktikaf, sholat, wiridan, zikir, iktikaf. Semua orang bilang dia itu ahli surga, dia itu ahli surga, dia itu ahli surga. Sampai viral. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, kalian kok menganggap kalau dia ahli surga? Loh, iya ya Rasulullah. Orang dia itu nggak mikir dunia sama sekali. Dia hanya fokus akhirat dan akhirat. Ahli surga itu orang. Rasulullah kemudian bertanya, dia punya keluarga? Ya punya istri, punya anak. Terus dia kerjanya apa? Dia nggak kerja karena dia udah nggak mikirin dunia lagi. Hanya akhirat dan akhirat. Akhirat dan akhirat. Lah terus kalau dia makannya dari mana? Ya nunggu kalau dikasih orang. Kalau ada yang ngasih dia makan. Kalau nggak ada yang ngasih dia nggak makan. Atau kalau udah terpaksa dia yang minta-minta. Rasulullah langsung berdiri, wajahnya merah padam. Itu tanda kalau Rasulullah marah dan tidak setuju. Ya gitu. Kalau saya meskipun disediakan kursi, saya pilih berdiri karena saya perhatikan ini banyak ibu-ibu dan mbak-mbaknya. Saya menghargai. Saya tahu perempuan itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Makanya saya pilih berdiri saja. Jadi pikiranmu aja ngeres tak antemi pisan kok. Anggitmu lek wis security ngono terus aku gak wani ngono. Iki niki sobone wis ndi-ndi, Bro. Indonesia wis jajah kabeh luar negeri beberapa negara. Wis gak wedi apa-apa kecuali bojo. Berarti bukan ini perhatikan ya. Kata Rasulullah gini. Rasulullah kemudian berdiri dan Rasulullah berkata, antum khairum minhu, kalian lebih baik daripada dia. Kalian lebih baik daripada dia. Allah tidak menyukai orang yang hanya murni ibadah untuk akhirat, sama sekali nggak memikirkan dunia. Tapi siapa yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi dia tetap menjalankan ibadahnya, itu jauh lebih baik nilainya di hadapan Allah, di hadapan sama. Ya kerja, ya ibadah, jangan salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah atau tarakal akhirata lid dunya, walakin man yusibuhuma. Itu kok mantuk-mantuk ngerti artine ta? Oh gak ngerti kok ngene-ngene gayamu. Bukanlah sebaik-baik kalian itu orang yang meninggalkan akhirat karena mengejar dunia. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat. Walakin man yusibuhuma,
Tetapi yang terbaik dari kalian itu adalah yang meraih dua-duanya. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. No. Jadi nggak bener orang cuman dikit ilallah. Itu malah dikhawatirkan nanti urusan dunianya. Sorry, soalnya ada orang yang kayak gitu. Kalau di masjid sholat itu khusyuknya masya Allah. Usolli. Yang lain udah jalan dia masih usal. Kalau takbiratul ihrami kayak orang paling khusyuk sedunia, sampai melungker. Allahu Akbar. Bacaannya fasih kabir walhamdulillah khusyuknya luar biasa. Tapi keluar dari masjid turun nyolong sandal. Ini kok anak pelaku nih lah kok ayo. Maaf, lo kayak gitu. Kadang wiridane illallah. Tapi utang gak nyaur. Ini kan yang nggak bener. Gitu loh. Nggak bener. Makanya ya dua-duanya. Ya akhirat ya dunia ya akhirat. Innallaha yuhibbul 'abdal muftarid. Allah itu suka hambanya yang mau bekerja keras tapi tetap tidak meninggalkan ibadah. Malah kita ini disuruh profesional kok. Bener loh itu. Pernah habis sholat jamaah, ini ada seorang sahabat, mohon maaf, begitu jabat tangan sama Rasulullah malah cium tangan ini sahabat. Sahabat-sahabat yang lain pada heran. Biasanya kan sahabat yang cium tangan Rasulullah, lah ini malah kebalik. Rasulullah malah cium tangan orang itu. Maka sahabat-sahabat yang lain pada bertanya, emang itu siapa? Wali kayaknya enggak, orangnya burik kayak gitu. Siapa ya Rasulullah? Yang mana? Itu yang tadi waktu jabat tangan sama jenengan malah jenengan cium tangannya. Oh, yang tadi. Kenapa tangannya saya cium? Karena waktu jabat tangan sama aku itu tadi tak rasakan tangannya kasar banget, tangannya kapalan. Loh, emang kenapa kalau tangannya kasar, tangannya kapalan kok terus ada istimewanya apa? Kok jenengan cium tangannya? Itu orang kerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi dia tetap mau ikut sholat jamaah bareng sama kita. Itu betapa Rasulullah sangat menghargai pekerja keras. Disuruh kerja keras. Islam itu harus kaya. Maaf, ekonomi penting, duit penting apa enggak? Enggak nyaut ya. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Tak baleni. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul? Ekonomi itu penting banget. Bahkan umat Islam itu harus kaya, jangan sampai miskin. Buktinya, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat. Yang ada adalah perintah mengeluarkan zakat, membayar zakat, mengeluarkan sedekah. Nah, kalau bisa membayar zakat, kalau bisa mengeluarkan sedekah, berarti kaya. Nggak ada perintah, hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Nggak ada. Kalau ada, coba kasih tahu saya, surat apa, ayat berapa? Gue tak sebar ya sandonya. Nggak ada. Yang ada itu perintah membayar zakat, mengeluarkan zakat, membayar sedekah. Berarti ini tuntutan umat Islam itu harus kaya. Betul, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dikongkon suge, ekonomi penting. Kiai kudu suge. Kiai melarat gak patek diajeni wong. Nah, saya datang tadi, coba baru datang disambut security, dikawal, pimpinan cabang melu nyambut. Soalnya mobilku apik. Coba aku nggak sepeda motor welek, mau masuk baru dek gini gerbang ngarep paling dibalikno karo petugasnya. Ya orang punya duit sama nggak punya duit itu beda, jalannya aja udah beda kok. Melakune lo ketara wong di duit karo gak. Banding no pimpinan cabang karo MC, melakune seje.
Pimpinan cabang melakukannya mantep, mantep. MC delok melakukannya angin. Rapat ende duwe. Beda. Orang punya duit sama nggak punya duit masuk mall itu beda. Kalau punya duit gagah melakukan dana. Tangannya sudang, itu beli, itu bagus beli, itu bagus beli. Nek perlu kasire ditebas. Tapi kalau nggak punya duit, yuk ingu melakukan. Lihat baju bagus, delok bandrole tok, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beda. Lah kalau orang Islam nggak kaya, yang bangun masjid siapa? Yang nyantuni yatim piatu, fakir miskin siapa? Ada kewajiban haji, terus siapa yang bisa menjalani kalau melarat semua? Itu penting, cuma ada batasannya. Nggak boleh over. Hidup di dunia ini masalah harta seperti orang yang berlayar di lautan. Ya mesti masuk berlayar kok nonggone alas. Seperti orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Memang orang berlayar itu butuh air untuk bekal di perjalanan, untuk masak, untuk minum dan sebagainya dan sebagainya. Kalau nggak bawa air, nggak ada perbekalan air, pasti nggak akan bisa sampai pantai harapan yang menjadi tujuan. Tapi jangan mentang-mentang butuh air lantas perahunya dipenuhi dengan air. Ya karena butuh air akhirnya perahu dipenuhi dengan air. Maka yang terjadi perahunya akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kelelep. Nggak mungkin bisa sampai ke pantai harapan yang menjadi tujuan itu. Hidup di dunia butuh harta. Untuk mengarungi bahtera kehidupan itu menuju pantai harapan akhirat surga yang penuh dengan kenikmatannya. Tapi jangan mentang-mentang butuh harta, butuh duit, lantas kehidupan kita dipenuhi dengan duit, harta. Kita nggak akan bisa sampai ke kenikmatan surga karena kita akan tenggelam dalam kesesatannya dunia. Understand? Itu. Maka yang terakhir, yo kalau kurang yo kapan-kapan ngundang lagi, bro. Ngundang lagi, aku ngarep-arep pengenane oleh hadiah ternyata ya gak nyantol belas. Mangkel aku. Makanya maaf Pak Benca, kemarin saya diundang, saya nggak datang. Aku soalnya wis kroso, gak nyantol. Kroso. Oh isin aku tiwas teko, apa maneh melu ngundi neng gak oleh hadiah. Isin aku. Daripada gitu mending aku nggak datang. Lagian pas ada undangan di Gresik. Ning kono kan aku mesti oleh duit. Ngono lho, mesti oleh. Lah aku teko rene ora oleh, rugi aku. Makanya undian yang kemarin itu saya nggak datang. Mohon maaf, Pak Benca, mohon maaf. Ya meskipun saya diundang, tapi saya nggak bisa. Ya bukan nggak bisa, nggak mau datang memang saya. Nggak mau. Nah aku diundang terima kon dadi peserta. Karuan nek misalnya jelas-jelas oleh berangkat aku. Nah, nanti simbolis terus digawe endorse gitu loh. Anwar Zahid aja nasabah BRI, kenapa engkau enggak gitu loh, kan keren. Intinya kan gitu. Coba bikin endorse, Anwar Zahid aja nasabah BRI, masa kamu enggak? Ngono. Insya Allah laris aku 3 endorse timbangannya MC. Ngono loh. Diakali gak gelem ae kok. Yang kompak, ya kebersamaan itu penting. Dan profesionalitas, orang itu kalau mau profesional, urusan dunia saja sukses asal mau profesional. Urusan dunia aja sukses. Sekujur tubuh kita ini, sekujur tubuh kita mulai ujung rambut yang bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the tungkak. Apabila kita profesional dalam mengelolanya, ini menghasilkan duit. Gak percaya? Rambut ini kalau profesional, diure ruwe-ruwe, digobekno seret, metu tulisannya zing. Mahal itu rambutnya. Sekali gobek seret, tampil hanya sekian detik di televisi. Duit tok. Gitu loh. Mata kalau profesional, duit. Contoh, nih tukang syuting nginceng tok dadi duit. Lane rata-rata tukang syuting yang matane ombo sisih. Kakean ngene-ngene.
Itu karena matanya profesional. Loh, hidung ini kalau profesional yang menghasilkan duit, bakul kembang, bakul minyak wangi, itu kan ambus-ambus ini kualitasnya bagus apa enggak. Gitu loh. Tangan kalau profesional jadi duit. Contoh nih, ini ndok pojokan iki. Iku kan penggaweane mau ule-ule pentil. Tapi tangannya profesional, makanya jadi duit. Gitu loh. Cangkem lo cangkem, kapan profesional? Loh. Ngomong sak jam padha karo gajimu 3 tahun. Ayo coba sampean munggah kene ngomong 5 jam malah jotosi karo security kowe. Soalnya cangkemmu gak profesional. Bercanda itu kalau profesional jadi duit. Lihat itu artis-artis komedian guyon tapi profesional. Sule duitnya miliaran, Tukul duitnya miliaran, Soimah duitnya miliaran, padahal yang bekakak tapi profesional duitnya miliaran, main-main dolenan ku nek profesional dadi duit. Gitu. Ya Allah. Gracia Napoli, terus sapa situ Apriani Rahayu, Ginting, terus Jojo, Jonathan Christie. Iku lak dolenan to, nampeli lar mentok. Lho itu. Sini suka Ginting, Milo Ginting, Jojo, Jonathan Christie, terus Graciani Poli ya, ambek Apriani Rahayu iku ya. Nek ngono lar mentok nggo dolanan, tampil rono, balekno rene, tampil rono, balekno rene. Ngono tok miliaran. Jajal wong kuwi kon dolanan lar mentok. Paling ya tinggo kili kuping. Jajal. Halo. Lho. Bal siji direbut wong 22. Coba. Bola 1 direbut 22 orang. Main sepak bola itu loh. Bolanya cuma 1, yang ngerebut 22 orang. Kejar-kejaran, sengklang-sengklangan. Nek perlu golong-golong ndak karo-karoan. Kaya wong gendeng to. Lembok yo nggawa bal dhewe-dhewe. Nang digiring-giring dhewe, disaduk-saduk dhewe, gawe gol dhewe nang tendang-tendangan gol. Apa bal siji kok direbutan wong 22? Kaya wong gendeng. Tapi kalau profesional, Masya Allah, sikile Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbappe, kuwi ya Allah triliunan regane. Sikilmu larang sikile mejo lho mbek sikilmu. Mergo sikilmu amatir. Ayo kita yang profesional. Kerja juga harus profesional. Lah orang kalau profesional itu mesti jujur, enggak kira enggak. Nah, kejujuran ini nanti akan menjadi penting. Penting banget. Penting kemampuan untuk menahan diri dalam situasi yang mungkin. Ini jujur. Kalau bisa menahan diri situasinya tidak mungkin, gak istimewa. Gak istimewa. Contoh, contoh misalnya ya. Ada dompet mentek-mentek isinya duit totonan wapi atusan ewu, wis kira-kira ya 5 gendel. Itu kalau nominalnya ya kalau 50 juta ada. Di atas meja kasir. Di atas meja teller lah. Terus di situ ada security, ada CCTV, banyak nasabah, banyak orang. Sampean ngerti, sakjane yo pengen wong potonganmu rondok nyolongan. Tapi sampean mampu menahan diri, gak tak tolong, gak tak ambil, gak tak ambil. Yo gak aneh itu, memang situasinya tidak memungkinkan. Situasinya nggak memungkinkan. Tapi misalnya ada duit gebokan, tumpukan 50 juta nominalnya kurang lebih. Lampunya lagi mati, nggak ada orang sama sekali, CCTV nggak berfungsi, nggak ada siapa-siapa. Kalaupun sampean ambil itu duit, nggak bakal ada yang tahu. Sangat mungkin itu. Tapi sampean mampu menahan diri untuk tidak ngambil ini duit. Ini jujur namanya. Woi, survei lapangan. Ada orang mau mengajukan kredit. Sebenarnya wah orang ini nggak mampu ini, merawasno wong iki. Mulai di ACC gak nyaur temen. Enggak ono jaminane pisan. Nah, mari ngono disogok. Mas, ACC Mas.
Ini Mas ACC Mas. Dikei 500.000. Ya gak apa-apa Pak, tak ACC Pak. Karyawan koplak ini. Kok murah men BRI terima mbok dol 500.000 toh. Goblok itu namanya. Tapi kalau sampean mampu menahan diri, jangankan 500.000, mohon maaf, saya harus profesional dalam kerja. Mohon maaf, memang pimpinan saya nggak ngelihat, tapi Tuhan selalu melihat saya. 5 juta pun saya nggak bakal ACC, karena syarat-syaratnya belum Bapak penuhi. Penuhi dulu syarat-syaratnya, baru nanti kami ACC. Maaf Bapak, kami menjalankan tugas. Ngono, sogok 500.000 ACC. Ngono nggarai kacau manajemen lak perkara ngono iku. Paham? Ya kayak gitu. Itu namanya mampu mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Dan itu disimbolkan dengan puasa. Jujur, puasa bulan Ramadan siang hari mau zuhur wudu di keran. Lagi puasa siang hari bulan Ramadan wudu. Panas terik mentari, ngawelak, haus dahaga, tenggorokan kering. Terus kepingin ngombe kepingin ngombe. Nah ini misalnya, lagi kemu, nah terus korupsi, banyunya dilek. Nggak ada yang tahu. Jangankan polisi, tentara, security, orang yang di samping-sampean itu lo nggak tahu kalau sampean ngelek banyu. Tapi sampean jujur, kenapa nggak ngelek walaupun haus, membakar tenggorokan? Kenapa sampean kok nggak berani meminum air itu? Karena sampean jujur, aku lagi puasa. Nggak ada, mungkin orang yang di sebelahku juga nggak ngerti, tapi Allah melihatku. Itu. Maka saya sering sampaikan juga, kemampuan menahan diri waktu puasa itu hakikatnya bukan siang hari, tapi setelah maghrib. Kalau di siang hari mampu menahan nafsu, tidak makan, tidak minum, wajar, emang lagi dilarang. Tapi setelah maghrib, biasanya kan timbul sifat serakahnya. Banyak siang hari nggak makan nggak minum, tapi begitu maghrib balas dendam. Ada nggak yang kayak gitu? Kabeh, halo, mampu menguasai diri, mengendalikan diri dalam situasi yang mungkin. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam ketika dijebak Zulaikha ke dalam kamar, dikunci dari dalam, jebret, kemudian ditawari dengan gayanya, rayuannya, wajahnya, senyumnya, pipinya, bibirnya, wanita cantik yang menjebak. Diancam pula, Yusuf, turuti kemauanku, kamu aman. Kalau kamu nggak mau nuruti kemauanku, aku laporkan ke suamiku yang pejabat tinggi itu, kamu akan dipenjara. Coba, itu yang nawari perempuan cantik, Zulaikha itu cantiknya luar biasa. Kalau di sini kayak mana ya? Mana? Bentar tak cari ya, contoh. Bentar izin Pak Rama. Menengok kayak kesempatanku neng ngene iki tok kok. Bentar yang mana ya? Bentar. Enggak ada. Ini tuwek ngacung ora usah. Bentar. Enggak ada yang level. Ya karena sini cantik semua sih, cantik semua. Apa jawaban Yusuf? Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Coba sampean yang dijebak perempuan cantik kira-kira gimana Mas? Oh gak diancam yang golek-golek ono penggaweanmu. Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Maka Yusuf lari ke arah pintu. Zulaikha mengejar sambil menarik baju. Sampai bajunya Yusuf robek yang bagian belakang. Karena ditarik Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Dan itu jadi saksi di pengadilan bahwa Yusuf nggak salah. Karena yang robek baju belakangnya. Berarti dia lari ditarik-tarik dari belakang. Coba kalau bapak-bapak, mas-mas pegawai BRI sini. Misalnya mengalami situasi kayak gitu, kira-kira yang robek bajunya yang belakang apa yang depan? Insya Allah kalau karyawan BRI bajunya nggak ada yang robek, aman. Ngapain pakai robek-robek? Wong dicopot alon-alon gantian wae iso. Nggak perlu robek-robek baju. Mampu menahan diri. Wah, kejujuran ini penting banget. Pun nggak jadi selesai, nggak jadi selesai. Nah, yang terakhir,
kekompakan dan kerjasama sesuai dengan tugas masing-masing. The right man on the right place, the right man on the right job. Iku artine beras ketan didang, timbel-mbel sak mene-mene diseni abon terus dibuntel godhong gedang dikai biting. Namanya apa? Oh, nek badokan yang ngerti. Ya menjalankan tugas dengan sesuai dengan fungsi masing-masing yang kompak insyaallah. Ya, mohon maaf ini tadi tambahannya Mas Pak Rama, udah saya kasih tambahan keterangan. Ibarat kerja ini namanya lembur. Tahu sendiri kan kalau lembur itu ada hitungan sendiri. Jadi ya pegawai bank nek lembur ya ono hitungane kok ya. Ceramah lembur ya ono hitungane. Ya. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Mungkin panjenengan semua habis ini masih banyak agenda, masih banyak acara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Setidaknya bisa memotivasi panjenengan semua untuk meningkatkan kinerja yang profesional, jujur, amanah, agar berapapun hasil yang diraih dibarokai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyya wa kafa bika nasyira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah was salamah wal afwa wal mu'afata daimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.